Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Salwa. Saya dari mahasiswa Universitas Nasional Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial. Pertama-tama, saya akan membahas tentang perilaku kolektif. Apa sih perilaku kolektif itu? Menurut Bruce J. Cohen 1992, perilaku kolektif atau collective behavior adalah jenis perilaku yang relatif tidak tersusun, bersifat spontan, emosional, dan tak terduga. Perilaku ini juga terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional tidak lagi memadahi. Individu-individu yang terlibat dalam perilaku kolektif tanggap terhadap rangsangan tertentu yang mungkin datang dari orang lain atau peristiwa khusus. Apa aja sih ciri-ciri perilaku kolektif? Yaitu yang pertama, perilaku yang dilakukan bersama oleh sejumlah orang. Yang kedua, perilaku yang bersifat spontanitas dan tidak struktur. Yang ketiga, perilaku yang tidak bersifat rutin. Dan yang keempat, perilaku yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan tertentu. Perilaku kolektif juga memiliki berbagai macam. Yang pertama ada kerumunan atau crowd. Nah, kerumunan atau crowd mempunyai beberapa bentuk yang ada dalam masyarakat, yaitu casual crowd adalah sekelompok orang yang berada di ujung jalan dan tidak memiliki maksud apa-apa. Conventional crowd adalah audiens yang sedang mendengarkan ceramah. Expressive crowd adalah sekumpulan orang yang sedang nonton konser musik yang menari sambil sesekali ikut melantunkan lagu. Dan acting crowd adalah sekelompok massa yang melakukan tindakan kekerasan. Macam perilaku kolektif yang kedua ada mob, adalah kerumunan atau crowd yang emosional yang cenderung melakukan kekerasan atau penyimpangan dan tindakan destruktif. Umumnya mereka melakukan tindakan melawan tatanan sosial yang ada secara langsung. Hal ini muncul karena adanya rasa ketidakpuasan, ketidakadilan, frustasi, adanya perasaan dicederai oleh institusi yang telah mapan atau lebih tinggi. Bila mob ini dalam skala besar, maka bentuknya menjadi kerusuhan massa. Yang ketiga ada panik, adalah bentuk perilaku kolektif yang tindakannya merupakan reaksi terhadap ancaman yang muncul di dalam tersebut. Biasanya berhubungan dengan kejadian-kejadian bencana atau disaster. Tindakan reaksi massa ini cenderung terjadi pada awal suatu kejadian. Hal ini tidak terjadi ketika mereka mulai tenang. Bentuk lebih parah dari kejadian panik ini adalah histeria massa. Pada histeria massa ini terjadi kecemasan yang berada dalam masyarakat. Misalnya, munculnya isu tsunami dan banjir. Yang keempat, opini publik adalah sekelompok orang yang memiliki pendapat berbeda mengenai sesuatu hal dalam masyarakat. Dalam opini publik ini, antara kelompok masyarakat terjadi perbedaan pandangan atau perspektif. Konflik bisa sangat potensial terjadi pada masyarakat yang kurang memahami akan masalah yang menjadi interest dalam masyarakat tersebut. Contohnya adalah adanya perbedaan pandangan antara masyarakat tentang hukuman mati, pemilu, penetapan undang-undang tertentu, dan sebagainya. Kelima, propaganda adalah informasi atau pandangan yang sengaja digunakan untuk menyampaikan atau membentuk opini publik. Biasanya diberikan oleh sekelompok orang, organisasi, atau masyarakat yang ingin tercapai tujuannya. Media komunikasi banyak digunakan untuk melakukan propaganda ini. Kadangkala juga berupa pertemuan kelompok atau crowds. Penampilan dari public figure kadangkala menjadi senjata yang ampuh untuk melakukan propaganda ini. Apa saja faktor penentu perilaku kolektif? Ada situasi sosial, yaitu situasi yang menyangkut ada tidaknya pengaturan dalam instansi tertentu. Lalu ketegangan struktural, yaitu adanya perbedaan atau kesenjangan di suatu wilayah akan menimbulkan ketegangan yang dapat menimbulkan bentrok tidak pahaman. Lalu menyebarnya suatu kepercayaan umum, yaitu berkembangnya isu-isu yang dapat menyinggung kelompok lain. Lalu, faktor yang mendahului, yakni faktor-faktor penunjang kecemasan dan kecurigaan yang dikandung masyarakat. Lalu, mobilisasi perilaku oleh pemimpin untuk bertindak, yaitu perilaku kolektif akan terwujud apabila khalayak ramai dimobilisasikan oleh pimpinannya. Selanjutnya adalah pembahasan tentang gerakan sosial. Apa sih gerakan sosial itu?
Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk perilaku kolektif, tetapi berbeda dengan perilaku kolektif pada umumnya. Gerakan sosial ditandai oleh adanya tujuan jangka panjang, yaitu untuk mengubah atau mempertahankan keadaan tertentu atau institusi yang ada di dalam masyarakat. Seperti halnya dengan gerakan mahasiswa Indonesia pada tahun 1965 sampai 1966 yang dilancarkan hampir setiap hari, bertujuan mengubah kebijakan ekonomi pemerintahan atau pembubaran kabinet, penurunan harga, dan Partai Komunis Indonesia. Gerakan sosial terbagi menjadi 4 tipe berdasarkan tipe perubahan dan besarnya perubahan yang dikehendaki. Yang pertama ada alternative movement, yaitu merupakan gerakan yang bertujuan mengubah sebagian perilaku perorangan, seperti kampanye agar tidak merokok, hubungan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua ada redemptive movement, yaitu gerakan untuk merubah pada perilaku perorangan, khususnya di bidang agama, seperti gerakan untuk tobat dan hidup sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga ada reformative movement, yaitu gerakan untuk merubah masyarakat dalam bidang-bidang tertentu, seperti gerakan kaum homoseksual untuk memperoleh pengakuan terhadap gaya hidup mereka atau gerakan gender. Terakhir ada transformatif, yaitu gerakan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan, seperti gerakan kaum komunis untuk menciptakan kaum atau masyarakat komunis. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.